sekarang kita harus ngomongin tentang dental pattern-nya. Jadi lu bisa lihat kelainan gigi-gigi dari cephalometry. Nah, untuk dental pattern itu ada 4 analisis yang biasanya kita pakai. Pertama namanya analisis Tweed, terus ada analisis Steiner, ada analisis Rakosi, sama ada analisis Down. Kita bahas satu-satu. Tadi kita kan udah tahu ya, salah satu komponen dari segitiga Tweed adalah nih, ini namanya FMPA, Frankfurt Mandibular Plane Angle. Tapi si FMPA ini itu buat melihat skeletal. Nah, 2 sudut lagi yang ada di segitiga Tweed itu buat analisis dental. Namanya yang pertama nih, IMPA, Incisive Mandibular Plane Angle. Dari namanya aja kita tahu ya, Incisive Mandibular Plane Angle berarti sudut yang dibentuk oleh sumbu panjang gigi insisif bawah dengan mandibular plane atau gonion menton ya. Nanti sudutnya ada di sini nih, insisif bawah sama mandibular plane. Nah, sudut ini normalnya itu 90 plus minus 5 derajat. Berarti 85 sampai 95 derajat normalnya ya, 85 sampai 95. Nah, lu lihat ya, kalau misalnya sudutnya ini lebih kecil dari seharusnya, jadi begini. Ya, lebih kecil dari seharusnya, berarti posisi insisif bawahnya linguoversi dong. Nah, berarti kalau IMPA-nya kurang dari normal, berarti interpretasinya inklinasi insisif bawah terhadap bidang mandibula retroklinasi ya. Soalnya lu lihat nih, tadinya begini, terus jadi kurang dari normal. Kalau kurang dari normal berarti lu lihat inklinasi insisif bawahnya linguoversi, retroklinasi, mundur ke belakang. Nah, makanya kalau IMPA-nya kurang dari normal atau kurang dari 85, interpretasinya insisif bawah terhadap bidang mandibula retroklinasi. Kebalikannya, kalau misalnya sudut IMPA-nya ini lebih dari 95, berarti inklinasi insisifnya ke depan kan, dia jadi labioversi kan. Nah, kalau lebih dari 95, interpretasinya jadi kedudukan inklinasi insisif bawah terhadap bidang mandibula proklinasi. Paham ya? Paham ya? Itu untuk sudut IMPA. Nah, sudut terakhir yang jadi komponen dari segitiga Tweed adalah nih, FMIA, Frankfurt Mandibular Incisive Angle. Jadi kalau Frankfurt Mandibular Incisive Angle, nih sudut ini adalah sudut yang dibentuk oleh Frankfurt Horizontal Plane sama Incisive Mandibula. Kalau tadi kan Incisive Mandibula terhadap basis krani I, kalau ini Incisive Mandibula terhadap basis krani I ya. Kalau tadi kan kalau IMPA itu kan Incisive Mandibula terhadap basis mandibula. Kalau FMIA itu insisif mandibula terhadap basis krani I. Soalnya FHP itu jadi bidang referensi basis krani I di analisis Down, gitu ya. Nah, jadi kalau FMIA, ini sudut yang dibentuk antara Porion orbita atau Frankfurt horizontal plane sama inklinasi insisif mandibula. Agak-agak beda dikit nih ya. Nah, kalau si FMIA itu normalnya 65 derajat plus minus 2. 65 plus minus 2. Berarti antara 63 sampai 67 derajat. Lo lihat ya, lo bayangin ya. Lo lihat di sini gambarnya, kalau normal begitu, ya. Kalau normal segini. Kalau misalnya sudutnya makin kecil, ingat ya, dilihat ya. Kalau sudutnya makin kecil, nah berarti inklinasi insisif bawah terhadap Frankfurt horizontal plane atau basis krani I-nya makin labioversi. Jadi jangan ketukar, lihat gambar ini. Kalau sudutnya makin kecil, berarti kemiringan insisif bawahnya makin labioversi, ya kan? Kalau makin labioversi, berarti interpretasinya kalau FMIA-nya kurang dari normal, ya, kurang dari 63 derajat, berarti inklinasi insisif bawah terhadap Frankfurt horizontal plane atau terhadap basis krani I proklinasi. Hati-hati ya, kalau sudut ini makin kecil, giginya makin proklinasi. Kebalikannya, kalau dia makin besar, sudutnya lihat nih, ya. Kalau sudutnya makin besar, inklinasi insisif bawahnya jadi linguoversi. Ya. Jadi, kalau sudut FMIA-nya lebih dari 67 derajat, berarti inklinasi insisif bawah terhadap bidang Frankfurt horizontal atau terhadap basis krani I retroklinasi. Paham ya? Kalau FMIA kebalik, lebih kecil dari normal jadinya proklinasi, lebih besar dari normal jadinya retroklinasi. Lihat gambar ini. Paham ya? Itu untuk analisis dentalnya Tweed. Sekarang kita masuk ke analisis dentalnya Rakosi dulu. Ya, kalau Rakosi ini udah saya nomor juta kali, udah sering banget kita pakai. Lihat sudut ini disebutnya sudut ISN, ya, sudut yang dibentuk antara sumbu panjang insisif atas terhadap sama garis SN. Ya, jadi sudut ISN itu dibentuk dari garis SN dan sumbu panjang insisif atas. Nah, sudut ini mencerminkan inklinasi insisif atas terhadap basis krani I. Ya, normalnya 104 plus minus 6 derajat, berarti sekitar 98 sampai 110 derajat. Kalau lo lihat di sini nih, normalnya segini. Bayangin kalau sudut ini lebih kecil. Lihat ya, nih, jadi begini. Kalau sudutnya lebih kecil, berarti inklinasi insisif atas terhadap basis krani I-nya retroklinasi. Karena lu bayangin nih, kalau misalnya sudutnya lebih kecil, berarti si inklinasi giginya jadi palatoversi kan? Kalau palatoversi berarti retroklinasi. Kebalikannya, kalau sudutnya ini lebih dari 110, berarti posisi insisifnya jadi di sini. Nah, berarti kalau lebih dari normal, lebih dari 110 derajat, inklinasi insisif maksila atau insisif atas terhadap basis krani I proklinasi. Paham ya? Paham ya? Itu untuk analisis Rakosi. Nah, berikutnya ada analisis Steiner yang sama dengan analisis Down, namanya sudut interinsisal. Yang membedakan adalah range sudutnya aja, tapi sudutnya sama bentuknya. Nih, interinsisal angle adalah sudut yang dibentuk antara sumbu panjang insisif atas dengan sumbu panjang insisif bawah. Bentuknya kayak gini. Ingat ya, kalau ada sudut begini, yang dihitung adalah sudut dalamnya. Ya. Nah, normalnya beda. Kalau Steiner itu 135 plus minus 5, berarti sekitar 130 sampai 140 derajat. Kalau yang sudut interinsisalnya Down, itu 130 sampai 130,5 derajat. Nah, sekarang lu bayangin nih, tadi udah tahu ya range normalnya Down berapa, Steiner berapa. Kalau sudut ini makin kecil, nah lu bayangin nih, sudutnya tadi begini, jadi begini. Berarti inklinasi insisif atas dan bawahnya proklinasi, ya. Karena kalau misalnya sudutnya makin kecil, artinya inklinasi atas sama bawahnya itu sama-sama labioversi. Kalau sama-sama labioversi, sudutnya jadi makin kecil, ya. Kalau misalnya sudutnya lebih besar dari normal, posisinya makin tegak giginya kan? Artinya kalau sudutnya lebih besar dari normal, interinsisal baik Down maupun Steiner, inklinasi atas
Inklinasi insisif atas dan bawahnya retroklinasi. Ingat ya, makin besar sudutnya retroklinasi, makin kecil sudutnya proklinasi kalau sudut interinsisal. Nah, untuk analisis Steiner yang lain, itu ada namanya INA dan INB. Jadi kalau down itu tadi cuma satu ya, interinsisal, tapi kalau Steiner ada 3, interinsisal angle, ada INA, ada INB. Nah, pertama kita ngomongin dulu tentang INA. INA ini adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu panjang insisif atas dan garis NA. Ya, sumbu panjang insisif atas sama garis NA. Nah, sudutnya, lu lihat yang ini ya. Nah, sudutnya ini normalnya 22 derajat. Ya, 22 derajat normalnya. Berarti kalau lu bayangin, kalau lebih dari 22 derajat, giginya makin ke depan gitu kan, makin labioversi. Berarti kalau lebih dari 22 derajat, inklinasi insisif atas terhadap bidang NA proklinasi. Kebalikannya, kalau sudut INA-nya makin kecil, berarti giginya makin tegak. Artinya giginya makin retroklinasi. Berarti kalau sudutnya kurang dari normal, kurang dari 22, berarti inklinasi insisif atas terhadap bidang NA retroklinasi. Ya, plus minusnya berapa bang? Tiap kampus biasanya dikasih beda-beda. Ada yang plus minus 10, ada yang plus minus 5 gitu. Terus kita pakai yang mana? Lo lihat aja nanti di soalnya dikasihnya range normalnya berapa. Biasanya kalau di soal itu dikasih range normalnya. Ya. Nah, lo harus tahu lagi, khusus untuk INA dan INB, itu selain nilainya sudut atau nilai angular, dia ada namanya nilai linear. Nah, nilai linear ini, lo ukur jarak antara garis NA dengan insisal insisif atas. Ya, jadi lu bikin garis tegak lurus dulu yang menghubungkan antara insisal insisif atas ke garis NA. Baru lu ukur jaraknya berapa. Ya, kalau nilai linear INA itu normalnya 4 mili. Berarti kalau misalnya dia lebih besar dari 4 mili, disebutnya proposisi. Ya, posisi insisif atas terhadap bidang NA proposisi. Kalau dia lebih dari 4 mili. Lo bayangin nih, kalau misalnya jarak antara insisal insisif atas dengan bidang NA-nya kurang dari 4 mili, disebutnya retroposisi. Ya, posisi insisif juga. Begitupun dengan INB. INB juga sama nih. Ada nilai linear, ada nilai angular. Untuk nilai sudut atau angularnya, lu bikin sumbu panjang insisif bawah, terus lu bikin garis NB. Nanti ketahuan sudutnya begini nih, sudut yang ada di sini. Normalnya 25 derajat. Lu bayangin kalau misalnya, lihat gambar ini ya, kalau sudutnya makin besar, berarti giginya makin labioversi. Berarti kalau sudut INB-nya lebih dari 25 derajat, berarti inklinasi insisif bawah terhadap bidang NB proklinasi. Ya. Kebalikannya, kalau inklinasi insisif bawah terhadap bidang NB, sudutnya kurang dari normal, kurang dari 25 derajat, berarti inklinasinya retroklinasi. Paham ya? Nah, selain nilai angular, ada juga nilai linearnya kalau INB. Kalau INB itu, kalau tadi kan kalau INA lu ngelihatnya dari insisal insisif atas. Kalau INB yang lu lihat adalah bagian bukal, permukaan labial. Permukaan labial dari insisif bawah, lu tarik garis tegak lurus ke bidang NB, ke garis NB. Itu jarak linearnya. Sama kayak INA, nilainya 4. Lihat ya di sini ya, beda ya. Insisif atas tadi INA dari insisifnya, kalau INB dari bagian labialnya. Untuk nilai linearnya normalnya 4 mili, kalau lebih dari 4 mili berarti disebutnya proposisi, posisi insisif bawah terhadap bidang NB proposisi. Kalau kurang dari 4 mili berarti posisi insisif bawah terhadap bidang NB retroposisi. Nah, itu hal-hal yang harus lo tahu dari analisis dental cephalometry lateral. Tetap stay tune terus di Bonafit FM.